Bisnis itu menggunakan selera orang. Karena apa? Pasarnya adalah lebih terbuka. Kenapa? Saya bisa tanya semua orang kok. Ibu maunya apa? Oh, saya maunya telur. Ibu maunya apa? Kerudung. Saya maunya apa? Semua ini bisa jadi peluang bisnis. Betul nggak? Karena apa? Saya melihat peluang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Ya, jangan lupa subscribe sekarang juga. Karena saya bisa melihat peluang lebih besar, maka potensi saya berkembang jauh lebih besar ketimbang saya memaksakan dengan passion saya. Itu yang saya alami. Karena saya nyaris bisnis tidak pernah punya passion. Passion saya cuma di satu hal, duitnya. Untuk segala hal. Makanya saya katakan pada ibu, saya punya produksi roti donat 14 pabrik dengan karyawan 400 orang waktu tempo dulu, dengan sehari bisa mencapai 90 bal terigu. Saya sampai hari ini nggak bisa membuat roti donat. Itulah. Karena yang saya pinginkan bukan saya membuat roti donat, bukan saya membuat something ini, gitu loh. Yang saya inginkan bagaimana bisnis ini berkembang, bisnis ini besar, bisnis ini menghasilkan income. Kalau bisnis ini besar, menghasilkan income, tenaga kerja banyak terserap, banyak membantu orang lain, kita pun dapat cuan banyak. Kan itu toh. Tapi kalau Anda berpikirnya bisnis itu sesuai dengan passion, lama Bu berkembang Bu. Coba Anda bikin roti, kursus roti dulu. Misalnya, betul nggak? Lah, belum bisnis sudah habis uang berapa itu? Untuk kursus. Anda mau bikin misalnya kursus bimbingan belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dulu tuh Anda. Betul nggak? Yang lazim terpikir oleh Anda kan kalau Anda mau bikin bimbel matematika, Anda harus ahli matematika toh? Salah. Mau tinggal Anda inventarisir teman Anda yang ahli matematika berapa orang gitu. Kan Anda punya teman dong. Selama kuliah yang pintar bahasa Inggris berapa orang, yang pintar bahasa Korea berapa orang, yang pintar matematika berapa orang, yang pintar IPA berapa orang. Anda inventarisir, teleponin satu-satu, datangnya satu-satu. Aku mau buka bimbel dong. Boleh nggak? Mau nggak ngajar tempat saya? Mau? Berapa? Sekian. Oke, ayo. Cocok waktu jalan. 5, 3, 4 orang teman Anda jadi pengajar bimbel. Apakah Anda harus ngajar bimbel di situ? Yang punya bimbel siapa itu? Saya. Betul nggak? Jadi tidak perlu kita harus kursus bahasa Inggris dulu bertahun-tahun baru bikin bimbel. Lama Pak. Kita punya teman ini sesama ke sekolah, sesama teman kuliah, teman SMA yang dulu pintar matematika. Udah datengin aja satu-satu. Aku buka bimbel dong matematika. Begini, ajak jadi gurunya, ajak jadi mentornya. Bisa nggak kita punya bimbel? Bisa. Terus Anda
datangin sekolah, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Pak, aku punya bimbel Pak, bisa masuk ke sekolah Bapak, nanti murid-murid Bapak kita tes atau kita bimbel bersama bimbingan kami. Saya akan turunkan tim saya Pak. Anda kerjasama 5-6 sekolahan, kaya Anda itu. Tanpa harus bisa pinter bahasa Inggris. Tanpa kita pinter harus matematika itu. Kalau saya harus belajar matematika dulu, waduh Pak, kuliahnya cuma 4 tahun Pak. Betul ya? Benar. Jadi kenapa mesti begitu cara berpikirnya, gitu loh. Kita bisa pakai tenaga orang kok. Bisnis berani optimis, tenaga orang lain. Bahasa Inggris kita hire guru-guru bahasa Inggris. Pak kan belum punya ruko, pakai rumah. Namanya baru mulai kok. Rumahnya nggak layak. Kirim orang. Sekarang apalagi work from home, bekerja dari rumah, semua anak sekolah di rumah. Udah ada kirimkan aja guru mentor-mentor ke rumah orang wali muridnya itu. Yang penting rekeningnya tidak pernah salah masuk orang lain. Jangan salah alamat. Jangan sampai pembayarannya lari ke guru. Nah, itu salah. Larinya ke Anda. Gitu loh. Wali murid bayarnya ke siapa? Ke saya, Pak. Jangan ke guru. Guru Anda gaji. Jadilah punya bimbel. Sederhana kan? Bikin tralis. Harus bikin latihan ngelas, kursus BLK. Berapa lama kursus BLK, Pak? 6 bulan kursus di BLK, baru dapat sertifikat. Itu pun belum berani buka usaha. Ya kan? Begitu sudah bisa bukan usaha, baru kita bisa mulai. Kelamaan, Bu. 6 bulan. Oke, jadi sesederhana itu sebetulnya, Bu, kalau kita bisa tahu ilmunya bisnis. Spidol lah ya, spidol ya. Ini tuh, Pak. Oh ya, oke. Jadi selera orang itu yang tadi saya katakan, kita nggak perlu pusing harus memaksakan selera saya. Karena kalau itu yang terjadi, pasar saya sedikit. Tapi kalau saya pakai selera orang, semua jadi peluang usaha. Betul ya? Tinggal nanti peluang terbesar di mana, itu yang kita tekunin. Oh, ini pengennya beli anduk, oh ini belinya kacamata, oh ini belinya roti, oh ini pengennya mie, oh bisa beras, oh bisa. Oke, oh yang terbanyak kok mie, ya udah aku jualan mie dah. Peluang kita dapat order mie besar bisa nggak? Punya pasar besar bisa nggak? Bisa, karena tahu pasar terbesar selera teman-teman saya adalah mie. Tapi kan aku nggak bisa bikin mie, searching di Google tutorial membuat mie. Bisa kan? Korbanlah sedikit. Pergi ke warung beli mie, racik-racik belajar. Udah sama nih sama tutorialnya. Buka, mulai. Itu gak perlu berminggu-minggu, gak perlu bertahun-tahun, Pak. Sesimpel itu tuh bisnis.